sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Siapa tahu saya dapat menjawab pertanyaan kalian. Oke teman-teman, jadi saya lanjutkan ya. Jadi prospek besar budidaya lobster tawar itu adalah di pemeliharaannya menurut saya. Jadi kenapa? Karena pemeliharaannya yang cukup mudah dan lobster ini juga tahan ya terhadap penyakit. Jadi lobster air tawar ini lebih unggul dibandingkan dengan lobster laut menurut saya yang masih sangat susah untuk dibudidayakan, apalagi di rumah ya, atau di skala rumahan gitu. Itu masih sangat-sangat susah untuk lobster laut. Dan lobster laut jika kita ambil terus-menerus, dan akibatnya juga kelangkaan ya pada lobster laut itu sendiri. Dan lobster tawar juga unggul ketimbang dari udang faname ya, atau maupun udang pindu. Di antara pembenihan dan pembesaran lobster tawar, lalu usaha pembesaran lobster tawar juga memiliki prospek yang lebih bagus teman-teman dari yang lainnya, itu menurut saya ya. Lalu yang tentu akan berdampak pada supply ya, benih lobster tawar ini. Seperti yang kita tahu ya, lobster ini perindukan jika dia bertelur bisa mencapai 200 hingga 400 butir telur, ukuran size 4 atau 5 inci ya. Dan yang 6 inci bisa hingga 400 hingga 700 butir telur ya. Itu yang menjadi prospek budidaya lobster tawar ini. Satu indukan bisa menghasilkan ratusan benih gitu ya teman-teman. Namun usaha pembesaran juga membutuhkan lahan yang cukup luas ketika kalian ingin pembesaran di skala industri misalkan. Jadi kalian membutuhkan luas lahan, itu menjadi faktor penting dalam budidaya lobster tawar yang khusus pembesaran atau di ukuran konsumsi ya teman-teman ya. Jadi juga modalnya juga cukup besar, berbeda dengan kalau kita skala rumahan. Kalau skala rumahan 1 meter persegi pun juga bisa dalam budidaya. Itu ya teman-teman ya. Jadi orang yang bermodal besar itu menurut saya juga potensinya juga sangat menjanjikan. Misalkan kalau kita punya lahan 1 hektar gitu misalkan ya, berandai-andai ya, wah itu juga bisa sampai ratusan kilo ya, bahkan bisa bertonton sekali panen tiap 6 bulan sekali ya. Itu jika kita ingin budidaya dengan skala industri. Lalu bahwa pasokan lobster tawar di Indonesia ini menurut catatan masih memenuhi sekitar 50% dari jumlah permintaan nasional dan 4,5% permintaan ekspor. Jadi ekspornya sangat sedikit ya teman-teman ya, padahal permintaan itu sangat besar. Ekspor pun hanya 5%. Jadi kebayang ya, hanya 5%. Lalu di Indonesia pun hanya mencapai 50% ya teman-teman. Jadi beberapa negara yang kerap memesan lobster tawar dari Indonesia itu dari mana aja sih mas? Itu kalau menurut saya itu permintaan terbesarnya dari Korea, Jepang, dan Singapura ya teman-teman. Lalu Cina juga dan Malaysia. Itulah permintaan lobster tawar yang paling banyak. Sedangkan permintaan nasional lebih banyak berasal dari Jakarta, kan banyak resto. Lalu di Bali, Jawa Bali itu kan juga sekarang lobster tawar juga mulai
dikenal ya dari pelaku pelaku usaha resto juga, usaha seafood juga itu sudah mengenal lobster air tawar. Para pelaku pembenihan biasanya langsung menjual benihnya ke usaha pembesaran biasanya ya teman-teman. Tetapi ada juga pelaku kecil yang menjual benihnya pada supplier. Jadi dikembangkan lagi di pembesaran lagi untuk ukuran konsumsi. Pada usaha pembesaran, lobster akan dijual langsung pada restoran atau seperti biasa melalui supplier atau pengepul ya teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk saat ini ya harga benih itu mencapai ya 1.000 atau 2.000 lah rupiah ya per ekor ukuran 2 inch atau umur 2 bulan. Kebayang ya. Sedangkan lobster siap konsumsi ukuran misal 70 atau hingga 100 gram. Wah itu 100 gram itu udah besar banget ya teman-teman. Mungkin hanya 6 hingga 8 ekor itu butuh 1 kilonya. Jadi kalau di tingkat petani ya pembudidaya lobster itu sekarang harganya mungkin 100.000 hingga 150 lah ya di tingkat petaninya pembudidayanya. Lalu masuk lagi ke tingkat supplier itu harganya bisa melambung hingga sekitar 160.000 hingga 200.000 ya. Lalu itu beda lagi dari supplier masuk ke tingkat eceran teman-teman. Itu harganya sekarang di kisaran 200.000 hingga 250, bahkan yang di Jakarta itu bisa 300.000 loh teman-teman per kilo. Bayangkan ya, hanya per kilo 300.000 untuk lobster air tawar. Jadi packing yang baik itu sekarang saya membahas packingnya ya. Packing yang baik dan ekonomis untuk pengangkutan benih biasanya ya dengan menggunakan box styrofoam. Lalu di dalamnya juga ada lapisan supaya lembab ya di perjalanan. Itu biasanya kalau kita kirim ke tingkat supplier atau eceran. Oke. Jadi lebih untung mana ya, pembenihan, pembibitan atau konsumsi? Jadi variasi ya teman-teman, tergantung kalian juga dalam budidaya. Jadi keuntungan usaha pembenihan lebih besar dibandingkan usaha pembesaran menurut saya. Hal itu terlihat dari usaha pembesaran lobster air tawar yang mendapatkan untung 30% dan pembenihan yang dilakukan meraup untung sampai 81% teman-teman. Kok bisa ya? Jadi usaha pembenihan juga bisa diawali dengan modal yang lebih kecil ya. Sebagai contoh nih, untuk menghasilkan benih sebanyak 1.000 atau 2.000 ekor ukuran 2 inch ya cukup hanya menggunakan tempat 2x1 itu sudah bisa sampai benih 1.000 loh teman-teman. Dan akan memberikan omset berapa kira-kira? Ya dikalikan aja ya 1.000 atau 2.000 ekor benih, harga 1.000 atau 2.000 ya bisa mencapai omsetnya itu kira-kira 2,2 juta teman-teman. Jadi setelah proses pembenihan lobster air tawar selama 2 bulan ya itu ya. Sedangkan dengan usaha pembesaran dengan luas dan waktu yang panen hanya selisih 1 bulan lebih cepat akan menghasilkan lobster siap konsumsi. Nah ini yang ukuran 5 atau 6 bulan ya. Itu konsumsi 1 kilo hanya berisi yang 10 hingga 15 ekor ya. Itu mencapai 200.000 lah misalkan per kilo. Dan saat panen setelah 5 bulan ya. Jadi bayangkan aja jika kalian punya lahan yang sangat luas, per kilonya hanya 10-20 biji sudah 200.000. Jadi dikalikan aja itu udah berapa ya untungnya untuk kalian. Jadi itulah prospek besar dalam budidaya lobster air tawar teman.
menurut catatan saya. Gitu ya. Karena setiap pembudidaya biasanya berbeda-beda dalam mengkalkulasi keuntungannya ya, profitnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya, sudah 10 menit lebih saya membahas tentang prospek budidaya lobster air tawar. Jadi saya akhiri ya videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, siapa tahu saya mengupload video terbaru, dan semoga video itu bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jika ada pertanyaan monggo silakan, siapa tahu saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan semampu saya. Oke teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan see you next video and bye.